Gitu. Contohnya ada di game atau di aplikasi-aplikasi di handphone sekarang gitu. Anak kecil kan nggak perlu diajarin kan untuk Iya. pakai handphone main game gitu. Nggak perlu tutorial gitu. Bapaknya nggak perlu ngajarin. Jadi gini ya cara mainnya, bapaknya malah nggak bisa nggak. Terima kasih Kang Yana. Saya manggilnya Kang Yana aja ya, karena memang orang Sunda biasa disebut. Kalau nama aslinya Triana ya, Kang ya? Nama aslinya Triana gitu. Biasanya Triana. saya orang bebas aja sih manggil. Kalau Gojek manggil saya Bu Yana, Mbak Yana. Sering ketukar-tukar gitu ya. Iya kan nggak tahu mereka kan. Iya. Sebagaimana kita ketahui, Kang Yana ini praktisi learning, Kang ya. Praktisi Ya, learning, ya lebih banyak bergeraknya di bidang pembelajaran, dan sedikit saya mengulik-ngulik juga, kalau nggak salah dulu pernah di Astra Honda Motor juga, Kang ya. betul. Boleh cerita Sebelumnya. sedikit dulu, Kang, tentang aktivitas kesehariannya, terlebih yang berkaitan dengan learning ini. Siapa sih sebenarnya Kang Yana ini gitu kan? Oke, seharinya ya Kak, saya kalau ditanya profesinya apa, ya yang Mas Denny sebutin sih, segitu. Saya di corporate learning, cuma posisinya as consultant, jadi bukan di dalam sebuah perusahaan apa produksi eh, atau servisi seperti bank dan asuransi, tapi lebih di perusahaan konsultan gitu. Tapi status saya freelance, jadi saya bergabung dengan beberapa konsultan. Dan yang dilakukan sehari-hari biasanya ya membantu perusahaan-perusahaan terkait pelaksanaan learning mereka gitu. Jadi kan biasanya perusahaan bikin bikin program-program kan, bikin Iya. pelatihan gitu. Nah, biasanya kalau mereka membutuhkan apa knowledge dari luar atau kadang-kadang resource mereka terbatas ya biasanya orang learning kan gitu kalau di perusahaan rasio terhadap jumlah pegawainya lumayan ya gitu Iya, bisa betul. satu 3.000 satu 7.000 gitu jadi begitu ada banyak tugas ya mau nggak mau butuh perlu disubkonkan ke pihak ketiga. Nah biasanya saya bantu di area itu Hmm. mulai dari apa ya, kalau secara proses sih mulai dari menganalisa kebutuhan mereka gitu, merancangkan ke program mereka, tuh menyiapkan alat-alat perangkat-perangkat yang mereka butuhkan, bisa kurikulum, silabus dan lain-lain gitu, sampai menyiapkan evaluasinya. Sesekali mungkin memfasilitasi, tapi sebenarnya saya lebih banyak di belakang layar sih, nggak di Hmm. panggungnya gitu. Iya. Kalau untuk apa? Untuk di fokusnya sendiri, apakah di soft skill, hard skill, atau justru bisa di kedua-duanya gitu, Kang? Jadi kayak saya coba analogiin kayak ini ya, gitu, kayak arsitek gitu ya, gitu, kayak arsitek uh, kalau ditanya spesialis bangun rumah atau hotel gitu. Hmm. Nah, mungkin akan dijawab ya dua-duanya bisa aja gitu karena tinggal melihat kebutuhan di si customer-nya apa. Dia mau bikin hotel, oke, saya akan rancangkan kebutuhan untuk hotel. Tentu kalau dia bikin hotel, mungkin dia butuh bantuan nih, katakanlah butuh bantuan kalau arsitek butuh bantuan seorang teknik sipilnya kah atau orang engineer AC-nya kah? Ini ngerancang AC-nya mau disimpan di mana gitu kan. Mereka perlu mengkombinasikan itu kan gitu. Nah, gitu juga sih di saya gitu. Jadi soft skill oke, hard skill oke. Nah, tinggal nanti soft skill-nya untuk siapa gitu. Nah, saya butuh partner untuk mengkontekstualkan si soft skill-nya. Soft skill-nya buat operator, supervisor, manager kan pasti beda Iya. gitu. Soft skill-nya untuk sales sama apa back office sama finance pasti beda gitu konteksnya. Nah, butuh butuh partner untuk itu. Begitu juga ketika nanti technical skill gitu. Kalau pasti butuh expert yang di technical skill-nya itu gitu. Gitu. Tapi Ya, kalau overall sih ya dua-duanya kita kita lakukan sih. ya, kalau boleh dibilang proses yang ditangani Kang Yana ini istilahnya dari hulunya ya, bukan langsung ketika butuh training kucuk-kucuk langsung datang seperti apa? Sebagai fasilitator atau sebagai trainer, tapi memang dari hulunya, dari proses analisa, desain, develop, dan sampai nanti ke evaluasinya, Kang ya. Ya, seperti itu. Saya biasanya suka nyebutnya gini, saya
content free gitu. Saya bukan content mastery gitu. Saya proses mastery gitu. Jadi saya kalau ditanya punya konten, saya nggak punya karena saya nggak memasteri satu konten gitu. Justru Iya. saya bermitra dengan orang-orang yang expert di sebuah konten. Ya, jadi dimulai sebagai untuk mendiagnosa dulu kebutuhannya apa, bukan kucuk-kucuk datang dengan satu konsep, satu konten yang Topik memang atau judul. iya sudah apa istilahnya sudah paten gitu ya. Tapi memang dari awalnya, dari diagnosa kebutuhannya seperti apa. Kalau udah berapa tahun berarti Kang di dunia learning ini Kang? Oke, berapa tahun? Jadi ya baru sih sebenarnya kalau boleh. Kalau saya sih menghitungnya baru ya. Saya 2014 kalau 2005 2014 ya. Saya akhir itu masuk ke learning khusus gitu. Artinya bekerja di bidang learning khusus gitu. Eh, itu masih di kantor, masih di Astra Honda Motor gitu. Iya. Itu 2016 baru saya di luar gitu. Jadi mungkin 5-6 tahunan kali ya. Hmm. Masih baru kok, baru banget gitu. Berarti sekitar 5 atau 6 tahun belakangan ya. Tapi berarti masih mengikuti bagaimana dulu perkembangan perjalanan proses sebuah learning itu dibandingkan saat ini ketika ada pandemi dari awal 2020 kemarin. Kira-kira apa menurut Kang Yana perbedaan yang mendasar ya selain perubahan dari offline ke online ketika dunia learning dulu sebelum pandemi dengan saat ini ketika masa pandemi seperti sekarang ini? Perubahan yang paling mendasar ya. Mungkin yang paling berasa kali ya, saya bilang gitu. Iya. Tadi kan sebenarnya udah disebut tuh offline ke online gitu. Jadi kalau saya ambil satu kata sih sebenarnya teknologi sih gitu yang paling mendasar. Gitu. Jadi kalau dulu ya kalau ada pengajar yang nggak terlalu adopsi dengan teknologinya, nggak terlalu update gitu, masih bisa disiasati gitu. Kalau sekarang gitu ya berat banget gitu. Dia akan menghadapi banyak kendala ketika proses mengajarnya gitu. Juga kalau untuk saya gitu, ya mungkin kalau proses analisa nggak terlalu banyak pengaruh. Proses desain itu jadi makin berasa gitu. Kayak kalau proses desain itu kita masih bisa ngelihat agak general gitu ya, satu hari, satu sesi gitu ya. Gitu. Sekarang mesti lebih eh, pendek lagi, mesti lebih kecil lagi. Mesti ngelihatnya per 3 menit, per 5 menit, per 10 menit gitu. Mereka tuh ngapain gitu. Gimana caranya tetap jalan gitu kan. Support teknologinya juga serba salah kan gitu. Kalau teknologinya kita, wah ini bagus nih gitu ya, patung kerancang. Keren nih, keren gitu. Tapi kecanggihan buat peserta. Ya, bubar juga gitu kan. Iya. Itu jadi kalau buat saya sih sekarang tuh teknologi gitu ya pertama itu tuh jadi makin krusial gitu, dan kedua itu akhirnya membuktikan sih sebenarnya ini sebuah teori lama ya gitu, learner centric gitu. Apa-apa tuh bukan soal pengajarnya, bukan soal kontennya, tapi soal learnernya gitu. Sekarang makin berasa gitu, makin kita nggak paham si learnernya, pesertanya, partisipannya gitu, makin besar nanti nih prosesnya gap makin gak engage prosesnya, proses delivery-nya juga makin jauh gitu. Itu makin berasa, itu dua hal itu yang buat saya tuh jadi makin menantang sih gitu. Iya. Karena apalagi kalau udah kita ngomongnya ke online Kang ya. Jadi ketika peserta udah nggak engage, udah nggak ini, mereka bisa mematikan video, bisa jadi kita nggak tahu mereka entah tetap mengikuti atau tidak gitu kan. Ya, itu kan itu soal apa? Soal menyalakan atau mematikan video tuh itu seru banget gitu. Dan iya banyak dibahas juga kan, jadi terkadang malah jadi pembahasan
rame itu pembahasannya di para praktisi learning, para trainer, para fasilitator seperti membahas seperti itu. Ya, tapi kita nggak, itu tadi mungkin benar juga seperti yang dibilang Kang Yana tadi, kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya ke peserta kan. Iya, berarti kita harus berkaca juga atau introspeksi juga apakah yang kita sampaikan ini sudah menarik atau enggak buat mereka, membuat mereka tertarik atau menurut mereka berguna nggak kira-kira, kan seperti itu berarti Kang. Iya. Yang tadi ya yang kamera gitu, saya bilang. Kalau kita menyamaratakan gitu, kalau kita belajar pakai Zoom, pakai Teams atau pakai Webex, itu semua mesti nyalain kamera. Kita menyamaratakan seperti itu. Semua mesti menyalakan kamera gitu. Kalau pesertanya dia ada melakukannya dari hotel, dari Sudirman gitu ya, atau dari Jakarta dengan koneksi yang bandwidth-nya besar gitu. Terus dia juga memang punya punya budget untuk membayar koneksi itu, ya nggak masalah gitu. Tapi sekarang kalau pesertanya dari Kalimantan, dari pedalaman, dari perkebunan sawit gitu, karena itu yang pertama kali saya alamin gitu. Yang pertama kali saya alamin itu, jadi saya membantu gitu ya. Ya proses saya membantu gitu, membantu sebuah teman-teman gitu menyelenggarakan pelatihan, dan kebetulan pesertanya itu mayoritas dari Sumatera dan Kalimantan, dan bukan di ibu kota provinsi gitu, tapi beneran di dalam gitu. Iya. Terus masa kita masih mau ngotot, sinyal mereka aja bisa dengerin kita udah bagus, saya bilang. Gitu ya, kalau kita masih maksain berarti kita nggak kenal peserta kita sih sebenarnya itu. Ya berarti di situ lagi menjadi salah satu tantangan juga, berarti selain kita harus memikirkan metode dan cara penyampaian delivery-nya yang bikin peserta tertarik, ya itu tadi salah satunya harus berdamai dengan teknologi, jaringan dan sinyal. Kalau untuk pelaksanaan, ya kebanyakan yang terjadi kan ada ini juga, makanya tadi kenapa saya bilang perbedaan yang mendasar bukan selain perpindahan dari offline ke online, karena memang yang banyak terjadi kan seperti itu Kang, banyak pembelajaran itu yang itu tadi hanya medianya aja yang berubah nih, dari dulu di kelas sekarang melalui online, melalui via Zoom, tapi ya itu tadi metode penyampaian, metode delivery-nya ya hampir mirip juga. Kadang lebih banyak fasilitatornya hanya membacakan slide presentasi yang ada dan peserta mendengarkan. Ya, seperti itu juga yang banyak terjadi di awal-awal. Mungkin untuk saat beberapa waktu belakangan mungkin sudah ada perubahan, tapi ya masih ada juga yang seperti itu. Kalau menurut Kang Yana sendiri, metode-metode seperti apa yang di saat sekarang ini yang lebih boleh dibilang cukup efektif atau dalam ketika kita merancang atau mendesain sebuah program pembelajaran? Oke. Saya agak mundur sedikit ya, Mas Denny. Jadi kalau sebenarnya kalau kita mengikuti kaidah gitu, kalau kita tujuan si pembelajaran kan, tujuannya ada learning itu supaya si peserta bisa paham minimal gitu ya. Ya rasanya sih tahu singgah lah gitu. Ya, perusahaan mana yang berharap pesertanya sekedar tahu kan? Enggak gitu pasti. Iya. Minimal dia paham gitu. Dan kebanyakan harapannya itu kan bisa melakukan gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mengikuti kaidah pembelajaran, kaidahnya learning design aja gitu yang secara sederhana, itu metode itu berbanding lurus kan sama itu gitu. Jadi kalau pengen bisa inilah gitu ya kita gitu. Kalau pengen bisa mengoperasikan Zoom gitu, maka sebenarnya cara belajarnya kan jelas gitu. Ya cara belajarnya harus mengoperasikan Zoom. Iya, Betul. nggak cukup kalau Berarti hanya kan sekedar teori aja ya. betul gitu kan. Gitu. Berarti belajarnya adalah praktek gitu. Nah, di dalam praktek itu ada nggak sih
ceramah, presentasi gitu kan, gitu. Ya ada gitu. Tapi itu ceramah untuk mendukung supaya dia bisa praktek. Misalnya dijelaskan cara menyalakan atau mematikan kamera. Setelah itu kan peserta praktek menyalakan dan mematikan kamera gitu. Nah, sayangnya gitu banyak dari jam dia ya saya nggak bilang semua ya, tapi cukup banyak gitu di antara kita yang memang kurang memahami yang fundamental itu. Menurut saya itu fundamental gitu. Jadi kerangka berpikir yang fundamental adalah ya maunya apa ujung akhirnya gitu. Kalau ujung akhirnya dia sebuah kemampuan, sebenarnya kita udah bisa menilai berapa efektif sih kita ngomong gitu kan. Salah satu ini analogi yang sering dipakai salah satu guru saya, Mas Surya Krisnanda gitu ya. Dia selalu pakai analogi orang berenang gitu. Gitu kan. Gimana kalau mau belajar berenang terus diceramahin, dipresentasiin nih gambar nih. Ini gambar orang berenang gitu. Nonton video orang berenang gitu kan. Gitu. Beliau suka pakai contoh analogi itu gitu kan. Terus apakah setelah selesai dia bisa berenang gitu? Itu kan enggak gitu ya gitu. Nah, seperti itu prinsipnya gitu. Buat saya itu sangat sangat prinsip gitu. Jadi ketika pindah ke online pun prinsip itu ya namanya prinsip yang berlaku umum, mau online, offline maupun online. Maka kita harus bawa gitu. Begitu kita masuk ke sesi sebuah pelatihan online, ya kita perlu pahami ini tujuannya apa gitu. Kalau tujuannya yang sekedar pemahaman, oke lah kita masih bisa paksakan pakai presentasi atau pakai ceramah gitu ya. Gitu. Tapi kalau di atas itu ya udah jelas nggak bisa. Gitu. Nah terus biasanya pakainya apa? Ya bisa diskusi, case study gitu kan, atau bisa kita kasih tugas mereka latihan mengerjakan, simulasi, role play gitu. Nah tapi kan intinya metode-metode ini kan sebenarnya bukan metode-metode yang baru gitu. Metode-metode yang dari dulu udah ada gitu. Nah, yang menarik adalah sebenarnya dengannya adanya teknologi, caranya jadi berubah, secara praktis jadi berubah. Misalnya diskusi gitu ya. Kita bisa diskusinya bisa dilakukan nggak secara verbal gitu. Kita bisa yang sederhana mau pakai Google Sheet gitu, mau pakai Google Slide gitu. Kita bisa gunakan itu sebagai diskusi, bahan diskusi. Jadi misalnya kita kasih mereka tugas untuk menyepakati beberapa item. Itemnya kita masukin ke Google Sheet, terus mereka cukup ngasih nama mereka atau ngasih centang, terus di ujungnya kita count if atau apa gitu. Ketemu sebuah kesimpulan gitu. Baru setelah itu didiskusikan lagi lebih detail. Kita bisa pakai pendekatan itu. Atau kita bisa pakai diskusinya brainstorming gitu. Ditulis pakai Jamboard atau yang sekarang orang-orang tren-tren pada senang pakai Miro gitu ya. Gitu. Pada senang pakai itu kan gitu. Nah, itu yang bikin berbeda adalah cara kita mengemas gitu. Mengemas diskusinya, mengemas case study-nya, mengemas role play-nya gitu. Itu jadi menggunakan teknologi gitu. Kalau dulu kita pakai dinding atau peserta dikumpulin gitu ya. Nah, sekarang dikumpulinnya pakai breakout gitu. Bikin pelatihan ada sesi diskusi kelompok, tapi kita pelatihannya difasilitasi pakai Google Meet. Ya, menantang itu gitu. Mesti keluar masuk. Ya, menantang gitu kan gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sih sebenarnya prinsipnya nggak pernah berubah gitu, bahwa kita perlu menentukan sebuah aktivitas yang mensasar ke sebuah tujuan atau target pembelajarannya maunya apa gitu. Nah, yang berubah adalah proses delivery-nya, implementasinya, pelaksanaannya memang agak berubah karena media atau alat yang kita pakai udah nggak lagi flip chart, udah nggak lagi post-it yang kita bagi-bagi pakai pensil, peserta udah nggak lagi kita dudukan dalam satu tempat bersamaan gitu ya. Gitu. Kalau dulu mungkin kita satu fasilitator ngehandle 5 grup gitu, fine-fine aja gitu ya. Masih bisa kesini ya. Kesini main celok sebentar, kesana main celok sebentar, kesini main. Sekarang gitu kan, keluar masuk pindah room di Zoom udah nguras waktu lumayan gitu kan, nggak 1-2 langkah, nggak 1-2 detik gitu. Iya, walaupun di breakout room seperti yang Kang Yana bilang tadi ya
sebagai fasilitator sih kita bisa aja kan join ke grup ini sebentar, join ke grup ini sebentar gitu kan. Iya, tapi waktu yang hilang itu terlalu banyak gitu menurut saya gitu. Kasihan pesertanya gitu. Gitu. Jadi ya sebenarnya lebih ke situ sih Mas ini kalau pendapat saya. Modifikasi karena teknologi gitu. Modifikasi karena kondisi peserta. Misalnya peserta semuanya sinyalnya jelek, nggak bisa menyalakan kamera. Dan akhirnya kita nggak tahu kan gimana kondisi peserta. Ya kalau gitu ceramahnya jangan banyak panjang. Per 3 menit aktivitas, atau per 5 menit aktivitas. Jangan 15 menit gitu. Nah, itunya sih yang lebih berubah strateginya sih yang lebih berubah sebenarnya. Kalau untuk durasi sendiri gimana menurut Kang Yana? Apakah masih efektif yang yang pelatihan 1 hari? Hitungannya kan biasa kita di learning biasa kan ada perhitungan 1 jam pembelajaran itu 45 menit dan 1 hari itu dihitung 6 sampai 8 jam, berarti 8 kali 45 menit. Kalau untuk saat ini itu apakah masih efektif menurut Kang Yana dalam pelatihan itu masih berlangsung dari selama 6 sampai 8 jam dalam 1 harinya? Oke. Balik lagi sebenarnya itu kuncinya ada di peserta gitu, bukan di pengajar. Kalau menurut saya itu kuncinya. Mungkin akan ada banyak orang yang nggak berpendapat berbeda dengan saya gitu. Tapi kalau menurut saya kuncinya ada di peserta. Gini, kalau pesertanya adalah katakanlah kontak center yang tiap hari melototin layar PC atau laptop, yang tiap hari pasang headset gitu selama jam kerja dia. Gitu. Terus Mereka dia udah diajakin familiar ya. iya, training Zoom gitu selama 8 jam gitu. Menurut saya sih nggak akan terlalu isu buat mereka. Gitu. Tapi kalau pesertanya adalah operator pabrik gitu, yang tiap hari mindahin barang atau masang alat gitu ya. Terus mereka disuruh duduk diam gitu, ngeliatin layar gitu. Saya nggak tahu ya gitu, mesti sekeren apa itu trainernya gitu, mesti seganteng apa, mesti secantik apa biar bisa narik perhatian terus-menerus selama 8 jam gitu. Mesti selucu apa dia gitu. Gitu. Jadi kalau saya lebih kembali ke situ gitu. Nah, tapi kalau saya ngambil pukul rata gitu, sejauh ini rasanya 2 jam itu udah mulai turun tuh. Physically Iya. setelah 2 jam itu mulai merasa pegel, mulai merasa lelah, mata mulai merasa lelah, konsentrasi mulai nggak fokus gitu. Karena salah satu tantangannya kan sebenarnya distraction si peserta itu kan tinggi gitu ya. Distraction peserta tinggi bukan karena online ya sebenarnya, tapi karena lingkungannya tidak bisa dijaga. Begitu. Betul. Kalau di offline kan kita masukkan ke sebuah kelas gitu. Bahkan kalau pengen nggak bisa diganggu sekali, kita pindah di hotel di pegunungan yang nggak ada sinyal gitu kan. Iya, Gitu. bisa dikondisikan ya. Dikondisikan gitu. Nah, kalau di online kan peserta sendiri yang mengatur. Saya mau di Iya. kamar, saya mau di ruang tengah, saya mau di kafe, saya mau di mana. Dia sendiri yang mengatur gitu. Nah, sehingga pengajar tidak bisa mengelola distraksi atau panitia lah gitu, tidak bisa mengelola distraksi gitu. Mungkin kalau offline dulu mungkin ada yang ketat gitu, handphone dikumpulin gitu sampai sampai kayak gitu kan gitu. Gitu. Handphone dikumpulin biar nggak keganggu sama apa. Kasih tahu keluarga dan atasannya jangan menghubungi gitu. Kan dulu Kalau ada yang kalau ekstrim sampai. kalau memang ada yang urgent itu ditunjuk satu PIC panitia sebagai Ya, kontak hubungi senternya panitia. gitu ya. Dulu ada yang sampai se ekstrim itu gitu. Sekarang itu kan nggak bisa dilakukan. Semuanya ada di pesertanya gitu. Nah, jadi saya cuma bisa ngambil rata-rata sih gitu. Rata-rata sih dari experience rasanya 2 jam kalau kalau bisa berhenti gitu. Tapi kalau masih pengen dipaksa ya 3 jam masih oke lah gitu. Saya pernah yang seharian gitu. Iya, saya bilang ya ngajar capek. Iya, ngikutin kayaknya 2 kali lipat lebih capek. Nggak, karena ada sebagian ada ini juga, berarti ya itu tadi kita kembali lagi ke kalau untuk melaksanakan pembelajaran, apalagi yang online saat ini, berarti kita harus kembali ke objektif yang ingin dicapai, berarti kayaknya kita lebih fokusnya ke sana ya.
Kalau Karena saya sih ada, milih ke situ. iya, karena ya di beberapa perusahaan dan termasuk di kami pun di awal-awal juga agak ini Kang, karena ya biasalah berdasarkan SOP untuk pelatihan ini harusnya hitungannya 24 jam. Kalau 24 jam itu kan biasa 8 3 hari, hari. 3 hari gitu kan. Kalau sekarang hanya hitungannya bagaimana mengkonversi yang 24 jam ini ke online, ya akhirnya seperti tadi, kebingungannya di situ. Tetapi ya akhirnya mengambil jalan tengah, kita nggak usah berpatokan ke jamnya, tapi kita berpatokan ke objektif atau hasil akhirnya yang ingin dicapai. Kalau memang hasil akhirnya itu dengan pelatihan ini bisa dicapai dalam 8 atau taruhlah 16 jam gitu, ya ngapain kita harus memaksakan orang harus sampai 24 gitu kan. Betul, 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 gitu. Dan kadang saya juga suka berpikir dengan, ini itu SOP berlaku mungkin hampir semua perusahaan kali ya, mungkin yang sedikit ya nggak SOP-nya jam pelajaran itu JP itu kan. Iya, Saya juga berpikir itu JP itu tujuannya untuk mengukur peserta belajar apa untuk mengukur pengajar ya, gitu. Karena kayaknya KPI-nya lebih banyak di pengajar deh, gitu. pengajar ya. Gitu. Jadi padahal di situasi sekarang kan kita perlu lebih banyak memperhatikan kondisi peserta gitu. Gitu. Jadi menurut saya ya kayak kalau masih pengen butuh mengukur jam pengajar ya mesti dirubah gitu. Nggak bisa mengukur JP dia itu per 15 per 45 menit nggak bisa sesaklek itu gitu. Kayaknya mesti dicari metode lain gitu untuk mengukur si pengajar itu gitu. Nah, karena akibatnya itu tujuannya buat mengukur pengajar, tapi yang jadi korban pesertanya gitu karena Peserta. patokannya ke situ gitu. Itu. Iya. Iya, berarti itu tadi patokannya jangan ke jam pembelajaran lagi. Kita patokannya ke hasil yang ingin dicapai gitu berarti kan. Tapi Nah, salah betul. satu juga yang menjadi kendala kan gini Kang, kalau untuk yang taruhlah pelatihan yang sifatnya teknikal gitu kan, yang keahlian, misalkan operator mesin atau operator alat berat gitu, atau maintenance gitu, yang mereka harus pelatihannya ini memberikan pengetahuan dan kemampuan teknis supaya mereka misalnya bisa memperbaiki mesin ini gitu kan. Itu kan Ya, harus, kalau offline itu kan ada misalkan sehari atau berapa jam mereka dapat materi di kelas, habis itu praktek ke workshop atau ke bengkelnya. Nah, kalau justru yang di saat pandemi saat ini kan ketika pelatihannya online, yang praktek ini nih Kang agak susah untuk apa ya, mengakalinya. Kalaupun bisa dengan video atau apa, itu kan sifatnya tetap mereka juga pasif, hanya menonton gitu kan. betul. Kalau Kang Yana sendiri punya pengalaman seperti itu, atau ada ada metode untuk bukan mengakali sih, sebagai solusi untuk permasalahan seperti itu? Oke. Technical skill ya. Hmm. Saya sih belum pernah membantu perusahaan lain, tapi melakukan sudah ada dua yang saya lakukan. Yang pertama merancang pelatihan itu kan technical skill gitu. Iya. Merancang pelatihan gitu kan seperti merancang bangunan gitu kan, seperti kalau di pabrik merancang proses produksi gitu kan, itu kan technical, kognitifnya ada sih gitu gitu, kognitifnya ada, berpikirnya ada, tapi sebenarnya itu masuk ke ranah technical skill bukan soft skill kan gitu. Terus memasak gitu. Nah, saya 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 ambil contoh itu dua itu. Jadi kalau merancang pelatihan, gimana cara ngajarnya gitu? Buat saya sih jadi lebih ringan ya. Karena teorinya semua saya pindahin ke video gitu. Iya. Teorinya saya pindahin semua ke video, konsepnya saya pindahin semua ke video. Ada yang video, ada yang infografis sih, gitu. Ada yang video infografis. Jadi kayak tahapan-tahapan saya bikin infografis supaya mereka bisa simpen dan kalau lupa ngaksesnya mudah gitu. Tujuannya itu. Kalau kalau cuma saya simpen di video, begitu mereka lupa tahapan, mereka mesti geserin, nonton lagi terus nyari gitu kan, di menit keberapa tuh tadi penjelasan tadi gitu. Jadi saya bikinin dua gitu. Terus video demonstrasi contoh gitu, gitu. Video contoh.
Nah, setelah itu mereka saya kasih tugas untuk bikin. Gitu. Mereka bikin, mereka submit, dan ketemu lagi di pertemuan berikutnya adalah membahas hasil karya mereka. Gitu. Proses ketemu saya jadi banyak atau sedikit? Oh, sedikit banget. Sedikit banget. Nonton video belajar sendiri. Ngerjain tugas belajar sendiri, walaupun masih komunikasi di WA. Gitu ya. Gitu. Ketemu sayanya udah beres tugas. Ngebahas tugas yang sudah mereka bikin. Gitu. Itu sekaligus jadi apa? Jadi evaluasi kan. Mereka dari proses kemarin itu seberapa besar sih mereka bisa menangkap gitu. Apakah videonya ada yang perlu dirubah atau infografisnya perlu disesuaikan kontennya? Itu saya dapat feedback itu gitu. Tapi intinya adalah dari durasi total pembelajaran sebenarnya paling besar adalah ketika mereka bikin assignment-nya gitu, prakteknya. Itu contoh satu. Contoh dua, masak. Saya bantu istri saya. Kebetulan istri saya ngajar masak waktu offline. Begitu online, ya mau nggak mau perlu disesuaikan kan gitu. Nah, saya bantu dia bikin video masak tutorial gitu, ternyata jauh lebih efisien ya kalau menurut saya sih gitu. Walaupun ngerjainnya sih sama, saya yang syuting sih seharian juga, bahkan editnya lebih lama sih gitu, ngedit videonya gitu. Cuma hasil videonya itu 1-2 menit udah selesai. Jadi si peserta itu nonton itu cukup 1-2 menit. Nah, kalau yang istri saya agak berbeda nih. Kalau saya tadi kan diskusinya di belakang, kalau istri saya diskusinya di depan. Jadi dia peserta nonton video tutorial cara masaknya, udah gitu ketemu di Zoom 1 jam. Gitu. Mereka udah nyiapin pertanyaan. Memang instruksinya setelah nonton tulis semua yang tidak paham. Gitu. Masuk ke Zoom, ya mereka nanya, dijawab lah. Udah gitu masuk tugas. Karena ibu-ibu kita kasih panjang 2 minggu gitu kan. 2 minggu bikin, hasilnya upload gitu. Temuannya apa gitu. Nah, akhirnya 2 minggu tuh ngobrolnya di WA gitu. Tapi mereka bikin gitu. Jadi ya kita sih cukup happy sih ngelihat hasil peningkatan mereka gitu. Mereka yang belum pernah bikin kastengel akhirnya bikin kastengel. Ya kita nggak bisa validasi rasa ya, tapi kan dia cukup nanya sama anak atau suaminya gitu. Oh, suami saya seneng nggak? Udahlah cukup selesai lah tugas kita gitu ya. Performanya tercapai gitu. Buat kita kan gitu. Nah, menurut saya logika yang sama juga itu bisa kita gunakan. Gitu. Jadi kalau misalnya di pabrik gitu kan, maintenance kah tadi gitu kan, ya kita perlu pecah dulu sih. Mas Denny, maintenance-nya untuk scoop apa gitu. Nggak bisa semua maintenance gitu. Kita katakanlah ganti komponen apa di mesin mana gitu. Atau kalau mau overhaul, ya overhaul mesin mana gitu. Jadi sangat sangat spesifik gitu ya, gitunya. Bukan general maintenance. Nah, yang dilakukan bisa sama sih. Kita bisa bikin video tutorial, mereka suruh nonton. Nah, udah gitu gimana? Mesinnya cuma 1. Nah, kalau mesinnya udah cuma 1, berarti kita bikinin jadwal mereka untuk gantian datang dan praktek. Gitu. Jadi si ini katakanlah ada 10 peserta ya, saya nggak tahu apakah misalnya pagi siang gitu atau ini sih cuma sebentar kok mengerjakannya. Ya udah berarti satu orang misalnya satu jam berarti kita punya katakanlah efisien 7 jam kerja, berarti 1 hari bisa dapat 7 orang gitu untuk prakteknya gitu. Nah, sambil mereka praktek tetap kita fasilitasin untuk tempat diskusinya di media lain, WA, Telegram atau apapun gitu. Jadi wah tadi itu salah ternyata lupa si klip ini gitu kan. Lupa masang ring ini gitu. Jadi nanti peserta yang lain tuh bisa lebih aware gitu. Dan di situ pun juga sama, kita bisa langsung menilai terjadi peningkatan nggak kemampuan peserta. Gitu. Sebenarnya peluangnya makin banyak deh gitu. Makin kita makin apa ya, kreativitas kita jadi makin luas. Makin luas dan makin ditantang ya. Apalagi kalau makin ditantang pasti. Apalagi kalau video tadi justru ya mungkin juga bisa dibilang lebih memudahkan Kang ya, karena kita cukup bikin sekali dan untuk materi yang sama itu bisa kita pakai berulang kali. Lebih memudahkan. Betul. Apalagi dibandingkan offline justru lebih memudahkan. Kalau offline kan walaupun materi sama ya
mau nggak mau fasilitator harus ngajar setiap ada kelas tersebut gitu kan. Kalau Betul. ada, jadi ya memang seperti yang Kak Yana bilang di awal tadi, ya penguasaan teknologi salah satu tantangan juga bagi praktisi, entah itu trainer, fasilitator untuk di saat pandemi seperti ini, berarti Kang ya. Iya, saya sekarang belajar skillnya YouTuber deh pokoknya, syuting, editing gitu, masukin suara gitu, nyari background, bumper. Iya, dan ya itu tadi justru kalau bikin apa tag video shootnya sih ya bisa ini, yang agak ribetnya di editingnya kan. Untuk Iya, video yang jadinya sekitar 2 sampai 3 menit, ya mungkin editingnya bisa 3 jam, atau kalau baru-baru nyoba kita bisa jadi setengah hari gitu kan. pertama kali saya ngedit video masak istri saya, videonya itu 1,5 menit, saya ngeditnya 2 hari. Ya itu perlu effort di awal, tapi kalau udah jadi kan seperti yang kita bilang tadi, itu video bisa dipakai untuk berulang-ulang kali. Kalau mengadakan kelas yang sama, ya itu Iya, masih dengan materi yang relevan, itu masih bisa dipakai gitu kan. betul, betul. Dan beberapa tahun, 1 tahun terakhir lah ya, saya lihat di LinkedIn atau di media media sosial, Kang Yana juga fokus ke menyebutnya LX ya, learning experience ya. Oh, oke, Iya, ya. itu seperti apa, Kang? Bisa dijelaskan sedikit tentang seperti apa sih maksudnya dari learning experience itu sendiri? Oke, pertama LX itu sebenarnya terminologi yang saya nggak tahu dikeluarin beberapa tahun terakhir deh, kayak 6 apa 7 tahun gitu. LXD gitu awalnya, LXD Learning Experience Design. Itu yang terminologi itu dikeluarin sama namanya Niels Floor dari Belanda gitu. Dia itu UX expert yang juga ngajar waktu itu gitu. Jadi ngajar di kampus gitu ya, kalau nggak salah gitu. Nah, karena dia mengajar, akhirnya dia juga memperdalam ilmu cara mengajar gitu kan. Nah, akhirnya dia nemu tuh bahwa ada dua hal, bahwa ini tuh sebenarnya bisa dikombinasikan gitu. Bahwa dari UX dan learning itu sebenarnya bukan dua hal yang beda kutub gitu. Nah, dari situlah dia menggabungkan gimana sih cara ngerancang pembelajaran tapi pakai pendekatannya UX. UX itu biasanya pendekatannya design thinking gitu. Design thinking itu balik lagi ke atasnya human centric approach gitu kan. Pendekatannya human centric gitu. Kalau design thinking kan bikin produk gitu, pendekatannya customer-nya siapa gitu kan. Iya. Nah, di training gitu, karena kita memang agak ngikutin edukasi gitu ya, sekolah dan perguruan tinggi gitu. Nah, kalau di sekolah dan perguruan tinggi kan nggak terlalu maksudnya bukan nggak terlalu memperhatikan, tapi nggak nge-breakdown siapa pesertanya sampai detail kan Iya. gitu. Paling usia SD, usia SMP, usia SMA, usia kuliah gitu. Nah, pola itu kita bawa nih ketika kita di perusahaan pun gitu. Kita mengajar itu, pesannya siapa? Oh, manajer. Oh, pesannya siapa? Oh, supervisor. Oh, pesannya operator. Selesai gitu. Nah, kalau pakai pendekatan design thinking yang dipakai di UX gitu buat orang ngerancang website atau aplikasi, mereka nggak cukup tuh hanya ngelihat sampai situ, butuh lebih dalam lagi gitu. Si yang mau pakai aplikasi tuh orangnya seperti apa sih gitu, dia senengnya kayak gimana sih gitu, dicari tahu sampai sampai perintilan-perintilannya, sehingga ngerancangnya itu apa ya, jadi begitu make orang bisa dengan cepat mudah gitu kan. Gitu. Contohnya ada di game atau di aplikasi-aplikasi di handphone sekarang gitu. Anak kecil kan nggak perlu diajarin kan untuk Iya. pakai handphone main game gitu. Nggak perlu tutorial gitu. Bapaknya nggak perlu ngajarin. Jadi gini ya cara mainnya, bapaknya malah nggak bisa main gitu kan. Nah, itu asal adalah hasil dari berpikirnya sangat spesifik ke orang yang akan menggunakan. Nah, cara berpikir itu dibawa ke learning. Nah, dimunculkanlah sama dia terminologinya learning experience design. Artinya, ketika kita mau merancang sebuah experience, itu basisnya siapa? Learner. Gitu. Kalau kita mau merancang pengalaman belajar, basisnya siapa? Learner. Gitu. Jadi
ketika mau ngerancang tuh ya yang tadi saya sebutin di awal, apalagi dengan adanya online, kita mesti lebih kenal lagi siapa peserta kita gitu. Seberapa mereka tahan dengerin saya ngomong gitu. Oh, kalau di kelas mah setengah jam juga nggak nguap gitu, katakanlah misalnya gitu ya. Oh, di online juga nggak nguap Pak, cuma Bapak nggak tahu dia kemana gitu kan. gitu. Nah, itu gitu. Jadi sebenarnya LX itu kalau kalau saya cari lagi literatur di learning, sebenarnya kata learning experience itu bukan sebuah kata yang baru. Gitu. Itu udah ada puluhan tahun yang lalu. Ketika ADDIE dikenalkan pun sebenarnya sudah bahasanya adalah menyiapkan learning experience, menyiapkan pengalaman belajar. Ketika saya baca backward design juga bicaranya adalah menyiapkan learning experience. Gitu. Cuma selama ini kita berpikirnya menyiapkan learning experience itu basisnya di pengetahuan siapa? Pengetahuan desainer, pengetahuan SMI, atau pengetahuan fasilitator. Nah, kalau sekarang diajak shifting, menentukan learning experience itu basisnya dari mana? Dari learner-nya sendiri. Gitu. Sebenarnya perubahannya hanya sesederhana itu. Dan saya yakin keseharian kita sudah melakukan, Mas Denny, sebenarnya. Di beberapa postingan saya sering memberikan contoh, gitu ya. Mau mengajarkan anak kecil yang tidak kenal angka 1, 2, 3, 4, 5, gitu. Nggak tahu cara nulisnya, nggak pernah ngelihat angka 1, 2, 3, 4, 5, tapi mau mengajarkan dia berhitung. Gitu. Gimana caranya? Apakah kita mau memilih cara? Oke, kita tulis di papan tulis, ini 1, gitu. Ini angka 1, gitu. Ini angka 2. Kalau 1 ditambah ini simbol tambah, gitu. Ditambah 1 itu sama dengan 2, gitu. Apakah kita mau mengajarkan dengan cara itu, atau kita mau pakai, kamu punya mainan banyak ya, gitu. Ada berapa mainan kamu? Yuk kita hitung. 1, 2, 3. Wah, mainan kamu ada berapa? 3. Ini sudah bisa berhitung. Itu learning experience kan, gitu. Gitu. Nah, yang tadi yang pakai tulisan simbol 1 tambah 1 itu juga learning experience buat si peserta. Mana yang lebih tepat untuk peserta? Gitu. Kalau menurut saya yang menghitung mainan. Dan terbukti kalau kita bisa menentukan metode pembelajaran yang lebih tepat, peserta lebih engage, hasilnya lebih besar dampaknya buat peserta. Gitu. Nah, tantangannya di situ. Gitu. Kalau udah di organisasi, udah pesertanya 25, apa sih? Sebenarnya sih bisa dicari sih. Bisa dicari Iya. personanya, konteksnya. Nanti ngerancangnya dari situ. Dengan pendekatan seperti itu ya mungkin koreksi kalau saya keliru Kang ya. Saya bukannya lebih ini ya. Apakah tidak akan membuat dalam tanda kutip ya kita sebut bikin lebih ribet mempersiapkan atau merancang mendesain sebuah pembelajaran karena kan kalau berdasarkan experience setiap orang kan bisa saja experience yang didapatnya berbeda-beda gitu kan. Ya. Kan Jadi agak sulit juga kita untuk menyamakan nanti kita sih pengennya taruhlah objektifnya sih kita pengennya nanti di akhirnya seperti ini nih. Tetapi kita mulainya dari sini supaya peserta kan mendapatkan experience dari atau pengalaman dari mereka menemukan dari sini ke akhir dari awal ke akhir ini gitu kan. Tetapi kan ya seperti saya bilang tadi apakah tidak tambah ribet atau tambah perlu usaha ekstra dari trainer atau fasilitatornya karena experience setiap orang ya pasti beda-beda gitu. betul gitu. Dan sebenarnya ini yang Mas Denny sebutin kan sebenarnya sudah terjadi. Nah, itu tanpa LX pun sudah terjadi sebenarnya. Ketika katakanlah mau mengajarkan sebuah framework gitu. Ketika udahlah sederhanalah kita ngajarin ADDIE gitu ya. Gitu. Model ADDIE gitu. Yang setelah selesai kita pakai satu metode berdasarkan menurut kita ini cara yang paling efektif sebagai pengajar. Iya, iya. Setelah selesai keluar dari kelas, apakah mereka semuanya membawa insight yang sama? Ya, nggak juga Belum sih. tentu kan? Iya, Gitu ya. tergantung pemahaman Belum masing-masing juga kan. betul gitu. Nah, belum tentu mereka dapat hasil seperti yang kita harapkan gitu. Nah, justru berpikir seperti ini adalah berpikir yang akhirnya saya pengen memastikan mereka mencapai hasil yang saya harapkan gitu. Maka saya harus tahu nih mereka itu kondisinya gimana, posisinya di mana, yang konkret problem yang mereka hadapi seperti apa gitu.
Dan tapi betul yang Mas Denny bilang, oh jadi ribet ya saya di awal. Yes, gitu. Nah, itu soal pilihan. Kita mau berjuang pra atau berjuang pos gitu. Yang berjuang pos siapa? Yang berjuang atasannya sih biasanya. udah ikut training gini-gini aja kerjaannya. Iya. Ya, tapi tetap Itu yang akhirnya berjuang nanti kan atasan kan? iya dari atasan, tapi tetap nanti kalau di perusahaan kembalinya ke kita di learning juga, Kang. Ini kok diundang Nah, pelatihan berapa kali, diikutkan kok masih tetap nggak bisa nih, gimana nih learningnya gitu kan? gitu kan. Nah, berarti kan sebenarnya itu kita sudah dituntut ekspektasi kita sebagai praktisi learning and development itu sudah dituntut jauh lebih advance kan. Tidak hanya sekedar melaksanakan pelatihannya gitu, tapi sesuatu yang memang bisa terjadi perubahan di tempat kerjanya. Nah, oh, ya pasti kita harus kerja lebih keras lagi. Nggak mau cara kerja kita udah nggak bisa pakai cara yang sama gitu. Nah, salah satu yang saya temukan itu pendekatannya seperti itu gitu. Tapi jujur, yang Mas Denny sampaikan itu betul. Itu makin challenging. Akan lebih mudah ketika pesertanya homogen gitu. Iya, Homogen nggak homogen level ya, homogen by context gitu. Jadi kalau homogen level tuh misalnya manajer, tapi kan ada manajer finance, iya. HR, GA, IT, produksi gitu kan. Konteks mereka beda-beda. Gitu. Problem mereka kan beda-beda. Wah, itu menantang gitu. Karena kita harus bisa bikin satu proses yang sama, tapi mereka semua dapat. Nah, itu tantangannya di situ. Tapi kalau pesertanya homogen akan jauh lebih ringan. Misalnya eh, supervisor yang ada di produksi gitu. Dan produksinya katakanlah cuma satu plan A gitu. Plan A itu cuma melakukan produksi apa gitu ya. Iya. Nah, itu relatif problem mereka itu sama gitu. Ataupun kalau nggak sama, mereka semua saling tahu problem satu sama lain karena sehari-hari sudah ada di situ. Nah, itu biasanya merajut nanti programnya jadi lebih mudah gitu. Nah, tapi ini soal pilihan sih kalau buat saya sih gitu. Ya tinggal tinggal memilih yang seperti kita bilang tadi ya, apakah mau usaha ekstra di awal dulu, tapi ya hasilnya boleh dibilang sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau justru agak santai di awal tapi ribetnya di ketika evaluasinya nanti ketika di akhir gitu kan. Ya, saya bilang hasilnya lebih terkontrol lah gitu. Kita nggak bisa Iya, jamin 100% tercapai, betul, tapi betul. kita bisa mengumpulkan evidence bahwa ini loh gitu. Evidence solid tercapainya tuh progres itu seperti apa, yang masih gap itu seperti apa. Itu kan jauh lebih apa ya? Saya bilang ya kita jadi pekerja di industri itu jadi lebih bertanggung jawab sih dengan apa yang kita lakukan. Saya sih itu gitu Mas saya gitu. Mungkin kalau boleh dianalogikan seperti ini kan kali ya Kang ya. Ketika kita pengen taruhlah seseorang eh, berangkat dari misalkan dari Jakarta sampai ke Bandung. Kita memberitahukan objektif akhirnya nanti di Bandung, bisa dibilang entah itu di mana, di suatu tempat nanti di Bandung, di alun-alun atau di mana gitu. Tapi untuk mencapai ke sananya ya silakan dibebaskan, mau lewat Puncak silakan, mau lewat tol Cikampek juga silakan gitu kan. Seperti itu kali ya analoginya ya. Ya, itu traveling perjalanan analogi yang sering dipakai gitu kan. Kita bikin lebih ekstrim deh. Jakarta Surabaya Iya. gitu. Jakarta Surabaya. Pesertanya kondisinya variasi gitu. Ada yang tinggal di Tangerang dekat bandara, ada yang tinggal di kota dekat Gambir, ada yang tinggal di Depok, ada yang tinggal di Bogor. Gitu. Dan kita mau pergi ke Surabaya, harus sampai di Surabaya, meeting point-nya katakanlah Tugu Plaza gitu. Jam 10 di hari katakanlah di minggu depan, hari Sabtu depan gitu ya. Gitu. Itu kan punya banyak pilihan kan? Betul. Punya banyak pilihan gitu. Kalau kita mutusin naik pesawat, apalagi dengan katakanlah level ekonomi mereka beda-beda gitu. Ada yang supervisor, manager, operator gitu kan. Gitu. Budget traveling mereka beda-beda gitu semuanya gitu. Terus kalau kita sebagai pengelola langsung mutusin, oke, kita akan berangkat naik pesawat hari Sabtu pagi gitu ke sana, berangkat dari Bandara Cengkareng
Gimana Iya. nasibnya yang di Depok, gimana nasibnya yang di Bogor, gitu kan? Pesawatnya Gitu. pilihannya yang pagi lagi, yang subuh gitu Yang ya. pak, iya yang pagi. Kan mau sampai Surabaya jam 10, pasti pagi kan berangkatnya, Iya, gitu kan? Gitu. Yang di Tangerang itu berjuangnya ringan aja, iya, ya kan? Yang di Bogor, wah berjuangnya setengah mati gitu. Sampai gitu. Tapi kan experience-nya beda gitu ya. Ya syukurlah kalau yang dari Bogor positif berpikirnya gitu kan. Tapi kalau enggak gitu kan dia ngeluh, ngomel gitu segala macam. Gitu. Nah, eh, omelan dia itu kan yang bikin akhirnya perjalanan dia nggak bermakna, nggak menyenangkan, nggak seru gitu kan. Nah, kurang iya. lebih di proses belajar sebenarnya sama gitu. Ketika ada dikasih sebuah 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 materi. Terus nih pesertanya tuh campur gitu kan, finance gitu segala macam. Terus yang ngajar itu ex finance. Dari awal sampai akhir cara ngajarnya seru, asik gitu, lucu orangnya. Tapi case-nya yang dibahas selalu finance. Gimana nasib orang produksi, gimana Iya. nasib orang Orang. HRGA gitu kan. Gitu. Itu sih gitu. Ya kurang lebih ya seperti itu gitu. Tetapi dalam merancang learning experience ini, apakah tetap masih bisa kita menggunakan metode yang umum digunakan, ya boleh dibilang sudah cukup tua juga di dunia learning, menggunakan model ADDIE ini, Kang Yana? Oke, jadi kalau saya mau membandingkan ADDIE, saya bandinginnya sama design thinking Ya, gitu. Nah, kenapa saya pribadi sebenarnya nggak beda jauh gitu. Di ADDIE itu ada proses analyze gitu. Di analyze itu kita mengenalnya training need analysis, seolah-olah hanya menentukan need-nya organisasi itu apa gitu. Padahal kalau kita masuk lebih dalam lagi literaturnya nggak sampai situ gitu. Kita ya betul, pertama kali kita cari tahu organisasinya tuh maunya apa gitu kan. Target dia apa, performan dia apa, kompetensi dia apa, gap kompetensinya di mana gitu. Iya, secara organisasi iya di situ. Tapi setelah itu ada lagi learner analysis, ada lagi konteks analisis. Sebenarnya itu udah muncul tuh di ADDE itu. Gitu. Orang-orang udah lama mengenal itu. Nah, cuma pendekatan pendekatan yang sering dipakai biasanya kalau nggak survei, random sampling gitu ya. Bahkan iya, mungkin dominannya survei. Kalau nanya pun sampling nanyanya sama atasan gitu. Nah, fokusnya itu masih antara apa ya? Perancang atau pengelola pelatihan sama SME gitu. SMI ini biasanya dianalogikannya kan ke atasan gitu. Sering betul. kali gitu ya, dianalogikan ke atasan. Gitu. Jadi pembicaraan itu hanya terjadi di situ tanpa melibatkan si pesertanya. Melibatkan tuh pesertanya nggak pernah ditanya gitu. Problem yang terjadi itu seperti apa sih gitu, nggak pernah ditanya. Nah, di design thinking tahap pertama kan empathize Iya, gitu. Memahami customer, memahami orang yang akan menggunakan produk kita gitu. Memahami orang yang akan menggunakan training kita. Nah, itu ada di learner analysis sebenarnya, di analyze gitu. Cuma cara analisisnya yang mungkin jadi dikoreksi oleh design thinking gitu. Di design thinking kan ada beberapa cara empathize, bisa interview, terus bisa apa sih? Saya nggak terlalu hafal ya, immersive gitu. Jadi kita kalau bahasa di HR sih sebenarnya shadowing gitu. hmm. Jadi kita ngikutin nih si peserta nih ngapain sih sehari-hari gitu. Oh, dia tuh malah. Terus kita akan nemuin tuh pasti critical point dia, problem dia gitu. Jadi sebenarnya kalau dari tahap pertama gitu, analyze sama empathize menurut saya itu mirip banget gitu. Bedanya dikit lah gitu. Teknis untuk ngedapetin datanya aja yang beda gitu. Jadi Tep- justru itu hmm. memperkaya ADDE. Jadi kalau menurut saya sih tidak benar-benar berbeda. Mungkin yang benar-benar berbeda adalah prototyping ya gitu. Kalau di ADDE ada iterasi gitu. Kalau di ADD, di design thinking ya ada iterasi, ada prototyping gitu. Kalau di ADDE dulu nggak dikenal itu gitu. Tapi kan sekarang dengan organisasi dituntut agile ya pasti learning juga agile dong. Kita nggak bisa Iya. menghasilkan satu produk training yang 100% perfect gitu ya. Pasti akan berhasil ya
akhirnya sebenarnya iterasi jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya, bikin, perbaiki, Iya, bikin, perbaiki gitu. Nah, kayak kalau kayak melihat sederhana sama sih kalau buat saya sebenarnya. sama ya. Berarti kalau untuk saat ini yang konsep seperti EDDIE itu masih relevan lah digunakan di berbagai organisasi, Kang ya. Iya, bahkan saya ketemu organisasi yang katanya sudah meninggalkan EDIE gitu, tapi kalau saya lihat prosesnya sih, ya sebenarnya masih itu aja sih gitu. Masih tetap dianalisa, terus dipikirkan solusinya, tinggal namanya aja. Kalau dulu mendesain itu ya sekarang mikirin solusinya nih apa nih solusi terbaiknya gitu kan. Itu mendesain gitu. Apa development ya menyiapkan perangkat-perangkatnya gitu. Buat mau prototyping kan juga mesti nyiapin Iya, perangkat-perangkatnya gitu. Terus secara proses sih sebenarnya nggak pernah berubah. Tinggal hanya yang kecilan-kecilan di dalamnya yang dulu nggak ada sekarang jadi ada gitu. Mungkin ya pengaruh apa ya? Pengaruh teknologi, pengaruh kompleksitas organisasi ya. Dulu kan organisasi pasti jauh lebih sederhana daripada sekarang kan iya. dulu. Secara konsep sih masih sama. Mungkin ya itu tadi teknis atau metode pelaksanaannya aja yang mungkin berbeda-beda antara satu konsep dengan konsep yang lain, Kang ya. Ya, betul, betul. Di akhir atau closing statement, kira-kira menurut Kang Yana nih, dengan kondisi pandemi saat ini, bagaimana perkembangan dan kondisi pembelajaran ke depannya? Kalau menurut saya ke depannya kita akan makin segmen gitu. Baik metode, teknologi gitu, proses, kita akan makin banyak perbedaan. Segmen ini menurut saya sih suatu hal yang bagus karena menyesuaikan dengan masing-masing gitu. Jadi ya yang di manufaktur sama yang di bank kan kondisinya beda. Sehingga Iya, nanti metodenya akan berbeda gitu, pendekatannya akan berbeda gitu. Pegawainya beda gitu, kebutuhan pegawainya terhadap proses belajarnya ya, bukan kontennya gitu. Konten bisa aja mirip gitu ya. Di bank butuh design thinking, di pabrik juga butuh design thinking. Konten mungkin bisa mirip gitu. Tapi proses yang tepatnya akan sangat-sangat berbeda gitu. Nah, pemilihan teknologi, infrastruktur itu sangat akan menghasilkan banyak perbedaan. Yang saya lihat itu. Jadi karena kita kan masuk banyak ya gitu. Masuk yang lama sinkronus asinkronus, blended learning, flip learning, micro learning gitu ya, personal learning, belum belum learning analitik gitu, VR, AR gitu. Wah gitu. Insight-nya apa sih dengan itu? Kita akan punya banyak pilihan. Kita akan punya banyak cara gitu. Dan cara terbaik adalah cara yang paling sesuai dengan organisasi kita gitu. Jadi nanti akan ketemu oh si A tuh pakainya ini ya. Ya buat dia itu efektif, tapi belum tentu bisa efektif gitu. Di tempat lain begitu hal yang sama. Gitu. Nah tantangannya mungkin kalau untuk Mas Denny yang di satu korporat sih mungkin cukup beradaptasi dengan perusahaan Mas Denny aja gitu. Tantangannya adalah untuk mereka pihak ketiga yang ada di luar seperti saya gitu. Mesti bisa nguasain semuanya karena akan belum tentu bermitra dengan perusahaan yang menggunakan metode yang selama ini saya gunakan gitu kan. Artinya iya. saya agile-nya saya mesti lebih tinggi lagi gitu. Mesti terus cepat belajar, ngadopsi berbagai perubahan-perubahan baru, mau uji coba, nyoba terus gitu. Itu menariknya menurut saya ke depannya akan makin seperti itu gitu. Sebuah tantangan yang Betul. cukup challenging juga lah berarti gitu, Kang ya. Memperkaya Iya. memperkaya memperkaya apa khasanah pengetahuan juga dan ilmu yang dimiliki. Betul. Makin menantang, makin seru gitu ya. Oke, Kang Yana, terima kasih nih untuk apa bincang-bincangnya, menghadirkan insight baru khususnya dalam dunia pembelajaran. Dan kalau nanti ada isu-isu yang menarik lagi tentang pembelajaran, mungkin kita akan ajak lagi Kang Yana untuk diskusi dan ngobrol seputar hal tersebut. Sama-sama Mas Denny, terima Ya, kasih. Senang banget ngobrol pagi ini gitu, seru banget gitu. Dan mudah-mudahan apa ya, kita semua sama-sama dapat manfaatnya. oke. Dan sukses terus dengan pekerjaan, dengan karir, dan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan ya, Kang. Oke, Ya. sekali lagi terima kasih, Kang Yana, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Makasih Mas Denny. Thank Ya, you. Bye. sama-sama.